Jika ditanya siapa musuh bebuyutan Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nama yang segera muncul biasanya adalah Abu Jahal. Ia disebut-sebut sebagai Fir'aunnya umat di masa dakwah Islam pertama. Namun sebetulnya ada yang level permusuhannya terhadap Islam melebihi Abu Jahal, yakni putranya Ikrimah bin Abu Jahal. Karena kezaliman dan kekejamannya yang luar biasa kepada kaum muslimin, sampai-sampai muncul pengumuman di kalangan umat Islam untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Ikrimah. Darah permusuhan Abu Jahal mewaris dengan baik kepadanya, ditambah dendam kusumat yang membara setelah kematian sang ayah. Amani Zakaria Ar-Ramadi dalam kitab Akhlaqun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil Harb menceritakan bahwa di perang Khandamah, Ikrimah berduel dengan Khalid bin Walid, prajurit muslim yang terkenal tangguh. Ikrimah berhasil dipukul mundur hingga lari keluar kota Makkah untuk menyelamatkan diri. Ia sedang berusaha menuju Yaman dengan mengendarai kapal. Ikrimah bin Abu Jahal pun resmi menjadi buron dalam konteks momen Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah yang menjadi puncak kekuasaan Islam zaman itu. Situasi tersebut tak hanya kian memojokkan dirinya, tapi juga membuat keluarga Ikrimah sangat cemas. Istrinya, Ummu Hakim binti Al-Harits bin Hashim, yang sudah masuk Islam lebih dulu, betul-betul khawatir memikirkan nasib sang suami yang bisa kapan saja dan di mana saja terbunuh karena status buronan hukuman mati. Dalam kondisi genting itu, Ummu Hakim memberanikan diri berangkat ke Bukit Syafa bersama penduduk Makkah lain yang sudah masuk Islam. Di sana ia menghadap Rasulullah dan memohon grasi atau pengampunan atas kesalahan suaminya selama ini. Ummu Hakim berharap Ikrimah dapat kembali ke Makkah dalam kondisi aman sebagaimana Syafwan bin Umayyah. Konteks Ikrimah sebenarnya berbeda dari Syafwan, sebab Ikrimah bukan saja terkenal bengis menganiaya umat Islam, tapi juga masih terus melakukan perlawanan meskipun sudah Fathu Makkah. Rasulullah menjamin keamanan seluruh warga, termasuk yang semula memusuhinya, kecuali bagi mereka yang masih hendak memberontak. Maka status sebagai buron pun disematkan kepada Ikrimah. Ikrimah telah kabur darimu menuju Yaman karena takut dibunuh. Wahai Rasulullah, mohon kiranya engkau jamin keamanannya. Pinta Ummu Hakim. Dengan ringan Nabi menjawab, dia aman. Rasulullah tak menyinggung soal darah Ikrimah yang halal karena jadi buronan hukuman mati. Tidak pula membahas masa lalu Ikrimah yang membunuh dan menganiaya umat Islam. Beliau menatap ke depan, melihat sebuah perubahan keadaan lebih baik akan datang. Berbekal jaminan keamanan Nabi itu, Ummu Hakim menempuh perjalanan panjang mencari suaminya. Hingga di ujung pantai Laut Merah, ia menyaksikan suaminya sedang mencoba menaiki kapal yang ke arah Yaman. Ikrimah tampak berdebat dengan nahkoda yang ternyata adalah Muslim. Akhlish, kata nahkoda kapal. Maksudnya, Ikrimah diminta untuk mensucikan keyakinannya dari berbagai kemusyrikan dan beralih kepada prinsip tauhid. Apa yang mesti aku ucapkan? Kata Ikrimah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Justru aku melarikan diri karena menghindari itu, sahut Ikrimah bin Abu Jahal. Ummu Hakim yang datang dalam kesempatan itu memberitahu Ikrimah soal pertemuannya dengan manusia paling bijak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu meminta suaminya untuk tidak menjerumuskan diri dalam kerusakan karena Nabi telah menjamin keamanannya. Jika diamati, Ikrimah kala itu betul-betul dalam kondisi terdesak. Pelariannya dapat dipastikan tak akan mulus karena umat Islam sudah ada di mana-mana, termasuk Yaman yang dihuni komunitas besar Muslim. Satu-satunya jalan terbaik adalah tidak memusuhi Nabi. Musuh bebuyutan Islam ini pun akhirnya menyerah, kembali ke Makkah dan menghadap Rasulullah. Bila mau Ikrimah sebenarnya cukup dengan taat peraturan dan tidak melawan, maka dirinya pasti aman. Tapi kekagumannya dengan kepribadian Nabi membuatnya mantap mengucapkan dua kalimat syahadat. Sejak saat itu Ikrimah bergabung dengan kaum muslimin dalam kerja-kerja dakwah, termasuk terlibat dalam sejumlah pertempuran hingga ia masuk kategori sahabat agung yang syahid pada perang Yarmuk. Demikianlah Allah membalikkan hati seseorang. Orang yang paling membenci Islam berbalik arah menjadi orang yang paling mencintainya lewat samudra maaf dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.